Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran TIK. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP. Setelah kemarin adalah HLOOKUP ya. Nah, ini sudah tampil di layar. Kita lihat di sini laporan keuangan Villa Puyung Permai. Nah, di sini jelas sekali bahwa data yang akan kita ambil ini tidak seperti yang kemarin ya, mendatar, tapi sekarang adalah vertikal. Kita bisa lihat kode PGBS01 dan seterusnya ke bawah, berarti vertikal, tegak. Terus kelas kamar, bisnis eksekutif standar ekonomi, jadi ini adalah vertikal. Harga juga dari atas ke bawah, vertikal. Nah, kode ini nanti namanya adalah 1, kelas kamar 2, harga adalah nanti 3 ya. Ini harus diingat. Nah, mari kita bahas, dan ini akan kita bahas dengan pelan karena memang ini adalah materi yang cukup sulit dan cukup rumit. Kalau nggak dipahami nanti kita akan kesulitan. Nah, di sini kita menghitung ya, jadi akan menghitung penghasilan dari villa ya, Villa Puyung Permai. Jadi begitu sejak tanggal 1 Agustus, 2, 3, 4 Agustus 2020. Nah, di sini sudah ada kode nomor struknya, yang mana untuk kelas kamar ini bisnis eksekutif standar ekonomi dengan kode bisnis PGBS01 dan seterusnya. Untuk eksekutif PGEX02. Sementara untuk bisnis harganya 300.000, untuk eksekutif harganya 250.000 dan seterusnya. Nah, ini kita akan menghitung secara otomatis sehingga memudahkan kita untuk mengetahui seberapa pendapatan kita mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 menggunakan program Excel. Jadi begitu ya. Nah, kita akan melakukan pengetikan rumus, yaitu di kelas kamar ya, di kelas kamar. Ini rumusnya kita contohkan satu nanti ya. Jadi di sini di D5 namanya sel D, pada barisnya namanya sel D5 ya, kolom D baris 5, sel D5 ini yang mana ini kelas kamar. Jadi rumusnya adalah pada D5 ini ya, VLOOK sama dengan VLOOKUP kurung buka B5 titik koma C12 titik 2E16 titik koma 2. Apa maksud dari atau arti dari rumus ini? Jadi VLOOKUP melihat data vertikal begitu. B5 itu menandakan bahwa B5 ada di sini itu merupakan nomor struk. Jadi nomor struk ini adalah berada di B5, B6, B7, B8 karena yang 4 baris. Nah, kodenya ada di ini C13, 14, 15, 16. Maka yang B5 itu artinya adalah data yang ada di B5. Nanti kalau di D6 berarti B6, datanya di B6 dan seterusnya B7 dan B8. Nah, kita akan bahas dulu yang di B5. Jadi kode B5 nanti apa? Nah, kelas kamarnya apa? Ya, ini rumusnya adalah ini B5 ya, B5. Di sini dibaca di situ. Terus data yang dibaca adalah pada C12 ini ya. C12 sampai dengan C berapa ini ya? C12 C12 sampai E16 ya. E16 ini kita lihat. Nah, ini ya. Jadi sekarang semakin jelas, sekarang kita besarkan ini ya. Jadi sekali lagi kita akan menentukan rumus pada D ini ya. Jadi D5. Karena rumusnya adalah ini VLOOKUP tadi sudah kita jelaskan, C12 B5 adalah letak nomor struk pada B5 dan data nanti ada di data ini vertikal ini ya, ini kode kelas harga kamar C12 sampai dengan E16. Jadi C12 ini di sini kan C12, kita lihat C12 sampai dengan E16. Ini letak datanya ya, ring datanya namanya. Terus angka 2 ini apa? Ini angka 2 ini. Nah, angka 2 ini apa angka 2 itu? Angka 2 ini artinya adalah bahwa kelas kamar ini ya, kelas kamar itu ini pada data vertikal, data base-nya ada di kolom kedua. Kolom pertama kode, kolom kedua kelas kamar, kolom ketiga harga. Nah, karena ini yang kita cari adalah nilai-nilai pada kelas kamar,
dan kelas kamar itu pada kolom kedua, kode 1, kelas kamar 2, maka belakang kita beri angka 2. Demikian. Nah, nanti untuk D6, rumusnya adalah tinggal mengganti B5-nya menjadi B6. C12, E16 tetap, 2-nya juga tetap, karena ini masih kelas kamar. Lain jika nanti kita beranjak ke harga. Ya, ke harga ini. Kalau ke harga ini, letaknya di data pada apa? Pada kolom ketiga. Nah, jadi kalau harga rumusnya nanti menjadi VLOOKUP B5 ya. Yang dibaca adalah B5 begitu. Kalau B6 ya B6, B7 ya B7. Ini kita bahas tentang B5 ya. Baris pertama maksudnya datanya tetap ringnya adalah C12 sampai E16 ya. Ini E ya 16 ini. Dan angka 3 ini menunjukkan bahwa harga ini terdapat pada kolom ketiga. Kolom pertama kode, kolom kedua kelas kamar, kolom ketiga harga. Nah, demikian ya. Sementara nanti untuk total harga ini jelas sekali. Rumusnya adalah ini ya, E5 kali F5 pendapatan sum G5 sampai G8. Saya kira ini yang bawah ini mudah, ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Baiklah. Mari kita mulai, yaitu kita mulai menghitung kelas kamar ya. Kelas kamar di sini kita ketikkan ya, rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka, demikian B5 titik koma C12 titik 2 maksudnya sampai itu ya, E16 lalu titik koma, nah itu letak pada kolom kedua, lalu kurung tutup. Nah, demikian ya, di rumusnya sudah sekali, lalu kita tekan enter atau kita centang, maka demikian. Kemarin sudah kita ketahui bahwa NA ini karena di sini belum ada kodenya, jadi kita masih menggunakan rumus. Dan kalau kita ke bawah ini, kita tinggal mengetikkan kalau tadi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP B5, maka di D6 B5 diubah menjadi B6 ya. Jadi misalkan saja kita kopikan saja biar cepat ya, ini kita kopikan saja. Ini seharusnya juga diketik ini. Kita kopikan di sini. Nah, di sini. Nah, demikian. Paste. Nah, demikian ya. Terus begitu tinggal ini kita rubah. Ini tadi kan masih sudah berubah menjadi B6 ya. Terus misalkan di sini kita kopikan lagi. Nah, ini demikian. Nah, tapi kita rubah ini menjadi B7 ya. Nah, tadi kan B6 kita rubah menjadi B7. Demikian. Kita tekan enter. Terus ini kita kopikan lagi, ini cara cepat ini ya, paste. Jadi B6 karena berada di 8, maka B6 kita rubah menjadi angka 6 dirubah jadi 8 ya. Kita enter, selesai begitu. Nah, misalkan struknya ini, nah, misalkan untuk struk ini, misalkan kita acak saja ya, misalkan yang di sini adalah ini. Nah, ini kita kopikan saja ini. Kita kopikan saja, klik copy, misalkan di sini. Nah, kita paste. Nah, demikian, klik enter, maka langsung standar. Karena memang PGSD 03 itu kode untuk kelas standar. Harga belum kita pasang. Misalkan tadi sudah standar, mungkin yang 2 Agustus itu adalah pas bisnis. Ini kita kopikan saja kodenya. Nah, demikian, kita copy, kita taruh ke sini. Nah, kita paste, kita klik enter, nah langsung bisnis ya, jadi otomatis. Nah, berikutnya, nah coba kita langsung aja ke sini, harga sekarang ya, harga. Nah, harga ini rumusnya adalah tadi sudah kita bahas bawah ya, ini. Nah, harga tadi pada F5 ya, kemudian sama F5
sama B5-nya jadwal 16 cuma 3. Nah, cukup kita kopikan saja, kita nggak usah ngetik misalkan. Nah, ini cara cepat ya, misalnya diketik. Nah, kita klik sini. Oh, belum ya. Kita kopikan saja di sini biar cepat. Nah, ini kita kopikan. Meskipun ini nanti kalian tidak usah langsung diketik langsung, tapi kalau ngetik ya harus paham bahwa di sana terlihat ada tanda apa namanya apostrof atau tanda petik di atas itu tidak boleh diikutkan ya. Jadi harus yang setelah tanda apostrof ini. Nah, ini ada tanda petik di atas ya. Copy, kita ketikkan di sini. Nah, ini kemudian kita pastekan. Nah, terus di sini kita klik enter. Nah, langsung 200.000. Kenapa? Karena standar kalau standar itu harganya adalah lihat ini 200.000 langsung. Ya. Demikian dan total harga ini ya, total harga ini tinggal mudah ini. Total harga rumusnya jelas sekali ya. Total harga itu adalah E5 kali F5, ini sudah kita paham ya. E5 ini kan E5 kali F5. Jadi kita langsung ketik saja sama dengan E5 dikali F5 betul ya. E5 F5 ini ya, berapa hari kali harga per harinya. Kalau enter, nah, RP belum ada. Kenapa? Karena di sini belum ada. Misalkan inapnya berapa? Misalkan inapnya 2 hari, misalkan 2 hari begitu. Silakan enter nanti langsung masuk angka. Nah, kan otomatis. Jadi begitu. Nah, berikutnya adalah yang ini ya. Ini misalkan tadi ini kita kopikan lagi, ya kan? Ya. Nah, ini kita kopikan saja. Paste ini, tapi perlu kita ingat bahwa tadi kan B5 ya, rumusnya kan B5, sekarang B6, maka ini kita rubah dulu B5 yang hijau ini ya, ini kita ganti dengan angka 6 B6. Jadi ini cara cepat ya, tekan enter. Nah, langsung 300.000 karena bisnis itu memang jelas perharinya 300.000, kodenya ini PGBS01. Misalkan ini kita ini adalah menganggapnya 4 hari ya. Nah, 4 hari terus ini rumusnya ini, kalau rumus yang ini tinggal ditarik aja ini. Tarik aja, demikian langsung 3 kali 4 otomatis 1.200.000. Tidak usah ngerti karena fill handle-nya kita gunakan untuk yang itu karena sama ya. Nah, nanti untuk yang apa namanya? Kelas kamar untuk yang tanggal 30 4 Agustus caranya seperti itu, saya kira sudah tahu dan tidak perlu dijelaskan ya. Nah, kita langsung aja misalkan ini masih 2 hari misalkan yang ini tanggal 3 Agustus 4 Agustus belum terisi, yang terisi adalah mungkin 1 2, tapi rumusnya sudah kita siapkan misalkan ya, nanti ini juga kita siapkan. Nah, ya. Sehingga kita tinggal menjumlah karena cuma 2 hari kita ingin tahu berapa 2 hari jumlah pendapatannya, maka di sini ya, kita ketikkan rumus jumlah ini ya, sum pendapatan G9 ya, betul gitu ya, G9 ya, sum G5 hingga G8, jumlah dari G5 saya ataskan, jumlah dari G5 ya, ini 5 ya sampai 9, G5 sampai dengan 9. Nah, caranya klik sini, terus kita misalkan enggak ingin langsung menggunakan fx ini ya, fungsi maksudnya, fungsi kita klik. Nah, kita cari sum, jumlah itu berarti sum. Nah, ini sudah ada, ini klik sum, demikian ini pilihannya. Kalau ini min, ini sum ya. Kita klik OK. Nah, muncul demikian. Nah, sekarang dari sel apa sumnya? G5. Kita ketik aja G5. G5. Terus sampai mana? Sampai G8 ya, sampai G8. Kita ketik adalah G8. G8. Nah, ini setelah selesai itu kita klik OK. Nah, jumlahnya langsung ya. Oh, G5 sampai G8 400.000 ya. Oh, ini belum terjumlahkan ya, oh, ini keliru ya. Jadi jumlah G5 sampai G5 sampai G8. Nah, ini
ada keluhan ini tadi. Jadi kita ulang saja G5 G8 ya. Jadi G5 sampai dengan G8 ini ada kesalahan. Jadi misalkan saja kita pakai rumus titik ini ada kesalahan, mestinya ini titik 2 ya, ini mestinya begitu. Ini ada kesalahan ini kalau nah ini ya. Kita coba aja lah, enter. Nah ini ya 1.600.000 ini kalau sudah benar seperti itu ya. Jadi kan titik koma ini titik 2. Nah begitulah menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Kalau HLOOKUP mendatar, kalau VLOOKUP adalah vertikal. Jadi ya tinggal membedakannya horizontal dan vertikal ya. Jadi seperti itulah fungsi untuk VLOOKUP ya. Dan sudah hampir sama dengan HLOOKUP. Nanti akan kita untuk sementara sampai di sini dulu supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu membingungkan. Nanti kita akan mempelajari HLOOKUP sekaligus VLOOKUP digabung dengan left, right, mid, value nanti ya, akan lebih rumit lagi ini pada pembelajaran yang akan datang. Saya kira untuk VLOOKUP cukup sekian. Silahkan dipelajari dengan baik, dan bagi yang punya komputer atau laptop di rumah bisa langsung dicoba. Yang tidak punya menunggu nanti kalau sudah ada tatap muka, atau mencoba menggunakan aplikasi dokumen Tugu atau Office ya, dokumen Office spreadsheet di di HP ada, bisa mencobanya ya. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.